Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum wa bi hudurikum. Berbagi ucapkan kepada seluruh dan segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Awrad yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke majelis yang mulia ini, wabil khusus kepada para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, khususnya yang hadir duduk bersama kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Mubarak, dan para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-bagi kepada antum semua. Kita doakan para asatidzah kita mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendoakan kita dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dari awal pembukaan tawasul disambung dengan ayat suci Al-Quran, diantaranya surah Yasin, disambung dengan Kanzul Arsh, disambung juga dengan pembacaan Ratibul Atos. Mudah-mudahan apa yang tadi telah sama-sama kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar pahala yang berlipat lipat ganda, dan dijadikan sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini yang tadinya malas ibadah pulang dari sini jadi rajin ibadahnya. Yang masih doyan maksiat pulang dari sini enggak lagi doyan maksiat. Yang tadinya banyak masalah, banyak kesulitan, Allah lancarkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya. Yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat Allah jaga kesehatannya. Yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita ini, kita baca doa terlebih dahulu. Kita membaca niat ta'alluq agar majelis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Faqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtighan mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni min dhulumil fahmi wa tudhibu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibi lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma yas'ahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'ana fid darin amin. Kita membahas seperti biasa pembahasan pertama kitab Al-Qirtas, dan nanti akan kita sambung dengan pembacaan kitab Atiyah Haniyah. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan apa
apa yang nanti kita dengar bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bab tentang fadilah atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan fadilah majalis dzikir. Fadilah atau keutamaan majlis-majlis dzikir. Nah, ini kita berkertas membahas tentang dzikir, khususnya dzikir yang tadi kita baca, yaitu dzikir Ratibul Attas yang dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Masih di pembahasan tentang keutamaan berzikir. Masih panjang buat nyampe ke fadilah demi fadilah yang terkandung dalam pembacaan ratib. Nanti bakal dikupas panjang lebar oleh pengarang. Kenapa sih kok kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim? Kenapa nggak baca a'udzubillah minasyaitonir rajim aja? Kenapa baca lau anzalna? Kenapa habis lau anzalna baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim lagi? Kenapa baca ini? Kenapa baca itu? Kenapa bacaannya 3? Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 11. Nanti panjang lebar dijelaskan oleh pengarang. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus hadir di majlis yang mulia ini dan bisa mendapatkan ilmu sehingga termotivasi diri kita untuk mengamalkan Ratibul Attas. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul majalis dzikir. Fadilah atau keutamaan majlis-majlis dzikir. Wa amma fadilatul majalis dzikir faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah ta'ala illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Adapun keutamaan atau fadilah majlis-majlis dzikir telah disebutkan atau bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu tempat atau majlis mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat meliputi mereka semua, dan malaikat akan dan mereka yang kumpul di perkumpulan berzikir kepada Allah maka akan dicurahkan kepada mereka rahmat wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisinya. Sebagaimana perkumpulan kita pada malam hari ini, kita kumpul di sini tiada lain tiada bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekelompok orang mereka berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka malaikat akan meliputi tempat tersebut. Ini kalau mungkin mata batin kita dibuka, ini malaikat lagi pada ngumpul nih. Tapi tentunya bukan malaikat Israel, bukan ya. Kalau Israel kabur semua kita. Malaikat rahmat lagi pada kumpul. Ini kalau mata batin kita dibuka, illa haffat bihim malaikah, malaikat meliputi perkumpulan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka bakal dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua nih dicucurin rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisinya sehingga para malaikat tahu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tahu apa yang kita lakukan. Dan jangankan Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang dari keluarga kita yang telah wafat juga tahu. Kalau orang tua kita udah wafat, orang tua kita tahu nih kita lagi ngumpul begini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, mereka juga tahu kalau kita kumpul di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna a'malakum tu'araduna ila aqaribikum wa asaikum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian itu disodorin kepada keluarga-keluarga yang telah wafat. Keluarga kita, khususnya orang-orang tua yang telah wafat, disodorin tuh amal-amal kita. In kana khairan istabsyaru bih. Kalau amal kita itu amal yang baik, contoh kita kumpul di malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Istabsyaru bih, mereka bakal gembira luar biasa. Gembira nih keluarga kita yang telah wafat malam hari ini gara-gara kita kumpul di sini, gembiranya luar biasa. Khususnya kalau yang orang tuanya udah meninggal. Istabsyaru bih, mereka gembira luar biasa. Wa in kana khairan dzalik, kalau misalkan yang disodorin ternyata bukan amal-amal yang baik, amal-amal buruk, kemaksiatan, perbuatan dosa, mereka bakal berkata, ya Rob, jangan matikan keluargaku yang masih hidup sampai mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kami yang telah wafat mendapatkan hidayah. Maksudnya orang yang wafat itu udah melihat jelas azab kubur itu nyata, ada munkar dan nakir, jelas akhirat itu benar. Makanya mereka ketika ada keluarganya yang masih hidup di dunia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran, mereka bakal berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan matikan mereka, keluarga kita yang masih hidup sampai mereka mendapatkan hidayat sebagaimana kami mendapat hidayat. Karena kami tahu sekarang bahwa alam kubur itu nyata. Ini kita kumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di sisinya. Nabi Muhammad SAW pun tahu. Dan keluarga kita juga tahu. Makanya kalau pengen nyenangin keluarga kita yang telah wafat, khususnya orang tua yang telah wafat, jangan muluk-muluk, udah beramal soleh aja udah nyenangin banget itu keluarga kita yang belum meninggal. Senangnya luar biasa. Keluarga kita, adik kakak kita, keluarga kita, orang tua yang udah meninggal, senangnya luar biasa kalau ada keluarganya yang beramal soleh. Jadi gampang kalau kita mau nyenangin keluarga kita yang telah meninggal, gimana? Kumpul aja ke tempat-tempat yang baik. Contohnya pengajian pikir semacam ini, nggak usah muluk-muluk ya. Gimana nyenangin orang tua, nyenangin keluarga yang udah meninggal? Kenapa? Di kuburannya di Solo, mana Kerawang? San Diego Hill ya, yang miliaran, sepetak doang miliaran. Padahal mah malaikat kagak nanya, ente dikubur di mana? Oh, San Diego Hill, sono VIP, tempatnya kagak. Ente di mana? Oh, Kober sono bojong no, kelas ekonomi, kagak. Sama aja. Makanya gak usah muluk-muluk. Kalau kita pengen nyenengin keluarga kita yang telah wafat, khususnya orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, gampang, beramal soleh aja. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah wafat berkat hadirnya kita di sini gembira luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni segala dosanya. Wabil khusus orang tua kita pendiri majlis Ta'lim wal Awrat Al-Husaini ini, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat fillah, amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah ta'ala la yuridu bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama, qumu maghfur lakum dhunubakum qad butilat si'atukum hasanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, tidaklah sekelompok orang berkumpul kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apa-apa kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari langit berseru, qumu maghfur lakum dhunubakum, berdirilah, gembiralah karena dosa-dosa kalian telah diampuni dan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Contoh kita nih malam nih kumpul di sini nih, ijtama'u yadhkurunallah, berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan berapa zikir yang kita baca? Dari mulai pembacaan tawasul, baca ayat-ayat suci Al-Qur'an, baca surah Yasin, Kanzul Arus, Rotibul Atos, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bidzalika illa wajha, tidak mengharap apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang hadir semua di sini mengharap ridho Allah, benar? Ya kan? Nggak ada yang ngarepin nasi, nggak ada yang ngarepin kue kan ya? Ngarepin apa kagak nih? Kagak. Kalau kagak besok-besok nggak disediain. La yuridun bidzalika illa wajha, enggak mengharap apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala doang. Nah, maka dari langit itu berseru, illa nadahum munadin minas sama, dari langit berseru, qumu maghfur lakum dhunubakum, berdirilah, gembiralah
karena dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di majelis taklim kayak begini, di majelis zikir kayak begini. Dan keburukan-keburukan kalian, kejelekan-kejelekan kalian bakal diganti dengan kebaikan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang biasa kita pakai maksiat ya, tangan yang biasa kita pakai maksiat, mata yang biasa kita pakai maksiat, telinga yang kita biasa pakai maksiat, hati yang biasa kita pakai maksiat, malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat duduk di majlis yang mulia ini. Buat apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Padahal tiap hari kita maksiat, tapi Allah masih pengen kita kebaikan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala sama kita? Terus kita udah tahu di sini ada pengajian tiap minggunya, masih kagak mau ngaji juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim asratan yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul segolongan orang tapi kumpulnya itu tidak berzikir kepada Allah kecuali, dan tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali nanti di akhirat mereka bakal merasakan penyesalan yang luar biasa. Kumpul-kumpul kagak pugu lagu ya, kumpul main catur, main karambol, main lato-lato ya, kagak pugu lagu, ngumpul gak jelas, kagak berzikir, enggak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat bakal nyesel luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al majlis salih yukaffir 'anil mu'min alfil alf majlis min majalis su. Majlis-majlis yang baik, perkumpulan-perkumpulan yang baik, sebagaimana kita kumpul malam ini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan baik bakal menghapus beribu-ribu perkumpulan-perkumpulan yang buruk. Tiap hari kan kita ngumpul yang buruk-buruk aja ya. Ngumpul di rumah buruk, ngomongin apa baik. Ngumpul sama teman buruk lagi, ngumpul sama tetangga buruk lagi, gibah, gosip, namimah, macam-macam. Majlis gibah, majlis gosip, majlis namimah ya, macam-macam. Nah, berkat kita hadir ke satu majlis yang baik seperti majlis malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kejelekan-kejelekan di majlis yang kita kumpul. Majlis kejelekan tersebut beribu-ribu majlis, berapa ribu majlis kita hadirin, majlis yang jelek ya, majlis gibah berapa ribu majlis yang kita hadirilah, syiarkanlah, cuma gak ada undangannya aja ya. Majlis gibah, majlis namimah, majlis gosip, majlis ngadu domba, majlis kejelekan, beribu-ribu majlis kita udah hadir. Gara-gara kita hadir ke majlis yang baik seperti majlis malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua keburukan yang ada di majlis itu semua. Alhamdulillah, nikmat kalau kita duduk di majlis kayak gini, walaupun kagak ngerti nggak apa-apa. Walaupun kagak ngerti apa sih yang disampaikan, udah duduk aja udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat punya mobil, punya motor mah dicuci steam nih ya malam ya. Iya, motor, mobil mau sebagus apa juga kalau dekil mah kagak enak dilihat. Ya, orang mau ganteng kayak gimana juga kalau banyak dosanya kagak enak dilihat. Nah, makanya kumpulnya kita di sini ini lagi dicuci sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang ingat namanya Sayyidina Abu Hurairah? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nama beliau itu dulunya Abdus Syams. Jadi sebelum Islam nama beliau itu Abdus Syams. Begitu masuk Islam di waktu perang Khaybar,
Sama Nabi SAW diganti namanya Abdurrahman bin Sakhr. Atau kebiasaan Nabi kalau melihat orang yang namanya jelek diganti sama Nabi biar namanya baik. Artinya nama itu juga berpengaruh, penting dalam kehidupan kita. Jangan bilang apalah arti sebuah namanya. Nabi SAW kalau lihat ada sahabatnya yang namanya nggak baik diganti sama Nabi SAW. Ada lagi Abdul Uzza atau Abdul Ka'bah diganti sama Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, namanya Abdul Ka'bah kalau nggak salah, diganti sama Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, diganti biar namanya baik. Penting, nama itu penting. Makanya kalau punya anak, namain nama-nama yang baik, jangan asal-asalan. Nama bapaknya, nama mamanya digabung-gabungin zaman sekarang ya. Nama-nama bulan biasanya, nama macam-macam artis, penyanyi, pemain bola, ya apa aja di nama-namanya, macam-macam. Kadang nama-nama barang kalau orang dulu ya, Bangki ada nama-nama orang dulu ya biasanya ya. Ada Bangki, ada lagi Tiban, ada itu. Kita kalau tahlil kadang-kadang ya daerah dalam bukan apa-apa. Kadang-kadang begitu nyebutin nama-namanya kagak enak sama Sayyidul Bednya. Ini nama-namanya kita pengen ketawa kagak enak. Mana kita yang mimpin doanya ya. Makanya nama-nama tuh yang baik. Ada suka macam-macam namanya orang. Bapaknya Abbas, emaknya Kokom digabungin jadinya Kokom. Ya, melihat nama baik nih kita cari di Al-Quran, tapi kagak belajar. Pengen sok tahu, dibuka kelihatan Fir'aun, ya udah namain anak Fir'aun. Dari Al-Quran, iya dari Al-Quran. Tapi namanya kagak bener gitu. Makanya pentingnya belajar. Jangan sampai begitu. Tanya sama ulama, tanya sama guru, sama ustaz, sama kiai, sama habib. Kalaupun kita udah punya namanya, story ini nama kira-kira baik apa kagak. Kalau baik pakai, kalau nggak baik ganti. Kalau pengen minta yang bagus minta. Nama itu berpengaruh. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dijulukin Abu Hurairah. Ini kunyah beliau. Kunyah itu julukan sebelum penyebutan nama. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Kalau lakop julukan setelah penyebutan nama. Contoh misalkan Abu Hafsin Sayyidina Umar Al-Faruq. Abu Hafsin itu kunyah, Al-Faruq itu lakop. Namanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini kunyah beliau Abu Hurairah, artinya ayahnya kucing kecil. Kenapa? Soalnya beliau pernah suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ini lagi jalan bawa kucing di sini, filkum di sini nih, di pergelangan dari tangannya, pergelangan tangannya di bajunya begini di bawah. Pas lagi dibawa, Nabi SAW melihat pas-pasan sama Nabi. Ditanya sama Nabi, "Wahai Abdurrahman, apa itu di tangan?" Kata Abu Hurairah, "Ini kucing wahai Nabi." Terus kata Nabi SAW, "Anta Abu Hurairah, engkau ayahnya kucing." Dari situ terkenal Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr dengan julukan Abu Hurairah, ayahnya kucing. Jadi ada julukan-julukan. Kalau di kita biasanya kalau misalkan ada bapak-bapak yang kumisan, Pak Kumis gitu ya. Ada juga di kita biasanya begitu, Pak Kumis. Ada lagi apa? Bang Gondrong misalnya. Ya Gondrong misalnya, Bang Gondrong ya. Macam-macam. Bapak itu penistaan itu. Nah ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ahlus sama yatara'una buyut ahlul ard allati yadhkur fiha ismallah kama yatara'an najmal ghamir fil ufuq." Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya penduduk langit, para malaikat, mereka melihat rumah-rumah penduduk bumi yang rumah tersebut di dalamnya ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka penduduk langit seperti melihat bintang yang terang benderang di langit.
Jadi penduduk bumi, para penduduk langit, para malaikat tuh ngelihat rumah-rumah, tempat-tempat yang di situ ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ngelihat bintang yang terang benderang di langit. Jadi ini malam nih MTWA terang benderang ini, ya, terang benderang. Makanya kalau kita kadang-kadang ngelihat orang yang ahli zikir, orang soleh, wali Allah, adem mukanya ya, adem banget mukanya, adem. Walaupun mohon maaf, misalkan kulitnya nggak putih, cuman kelihatannya adem banget, enak kita lihatnya ya, adem. Kalau orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, tatma'innul qulub, hatinya itu tenang, terpancar tuh jadinya, kemudian mukanya. Begitu juga majelis-majelis zikir, tenang majelis zikir ya. Sampai-sampai kadang-kadang enak banget tidur di majelis ya. Enak banget tidur di majelis. Kenapa? Mungkin karena itu tenang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, itulah pembahasan Al-Qirtas kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga motivasi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir ke majelis-majelis zikir, wabil khusus zikir yang biasa kita dawamkan, yaitu zikir Ratibul Aqtas. Amin ya rabbal alamin.